Dari pihak PA sendiri ini bagaimana Pak Wahid untuk supaya ya setidaknya batal lah niatnya untuk bercerai begitu. Eh, Hampir banyak orang menanyakan itu, termasuk tadi itu kami kedatangan dari tamu dari apa Diklat Kumdil, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Peradilan di Mahkamah Agung yang di Megamendung itu juga lagi menggali termasuk bagaimana memperkecil orang-orang untuk bercerai kan, artinya enggak kok dalam tiap tahun kok tetap kayak orang ngurus apa ya, ngurus KTP. Iya. Kalau KTP sekarang kan sudah semua hidup ya, ngurus-ngurus surat-surat yang lainnya lah. Kok hampir sama, bahkan cenderung meningkat. Nah, sebenarnya di perangkat kita itu untuk cerai ya, itu ada step-step untuk orang-orang ini supaya tidak bercerai. Itu ada sekitar 4 step. Yang pertama, ketika orang itu mau ada niat bercerai, mestinya lewat wadah yang ada di KUA itu namanya Badan Penyelesaian Perkara Perceraian kan ada, BPP 4 itu, Pembinaan untuk Perkawinan dan Perceraian itu. Mestinya diberdayakan itu orang-orang itu kesana dulu. Tidak langsung Tidak ke langsung, sini mestinya ya, diberdayakan. Sayang di Indonesia ini kurang berdaya itu, kurang diberdayakan. Wadah itu yang ada di KUA. Kalau mau kawin aja diberdayakan. Nah, kalau mau Tapi cerai kalau ketika mau cerai kok nggak berdaya itu. Mestinya diberdayakan. Itu satu. Ketika sudah masuk di pengadilan, ini yang resmi memang ya. Ketika masuk di pengadilan, kita punya kewajiban, hakim itu sebagaimana pasal 130 HIR punya kewajiban untuk mendamaikan para pihak. Itu harus, kalau bahasa agama wajib. Soalnya kalau nggak ada upaya untuk itu bisa batal demi hukum kita. Itu tahap kedua. Setelah masuk di pengadilan itu baru tahap pertama. Sebelumnya tadi kan sudah ada BIM4. Setelah itu ada namanya mediasi. Mediasi itu ada seorang mediator yang memediasi kedua belah pihak. Dan ini juga memenuhi undang-undang, ini juga wajib. Di aturan terakhir di Perma 1 tahun 2016. Jadi ketika orang sudah diupayakan damai oleh hakim nggak bisa, tetap wajib mediasi. Nah, ini kalau nggak dilakukan sama juga batal demi hukum, harus dilakukan mediasi ketika kedua belah pihak ada. Ternyata masih nggak berhasil juga, orang masih kenceng, yang terutama penggugatnya. Terakhir kelembagaan artinya yang resmi itu kita bisa mengangkat hakam. apa itu? Hakam itu wakil dari kedua belah pihak, keluarga masing-masing kedua belah pihak. Jadi di aturan agama itu ada ayat fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jadi seandainya wa in khiftum shiqaqan bainihima, apabila khawatirkan ada pecah antara kedua belah suami istri, makanya disarankan fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Putuslah hakam dari keluarga laki-laki, satu lagi dari keluarga perempuan. Nah, itu Istilahnya mediator ya Pak mungkin. nah hampir sama seperti yang mediator tadi. Nah, hakam itu kalau bahasa kerennya yang sekarang itu orang sebut kadang arbitrase. Itu juga hampir sama dengan fungsinya hakam itu. Nah, itu upaya kelembagaan terakhir. Kalau memang masih memungkinkan, kita utus itu. Kalau ternyata keluarga orang dekatnya suami istri aja nggak berhasil, sudah gimana? Jadi luar kuasa dari PA. Sudah. Ya, memang berarti sudah nggak lagi, nggak menyatu, sudah pecah itu. Baru. Nah, dari situ aja sebenarnya ada secara resmi ada 4 kelembagaan, yang 1 sebelum masuk pengadilan, yang 3 setelah masuk pengadilan. BP 4 setelah masuk dari hakim upaya damai,
mediator untuk mediasi, dan terakhir hakam. Jadi sudah sedemikian rupa. Tapi pertanyaan orang masih tetap mengejar, kok masih setiap orang datang hampir mesti cerai. Ya kita tahu lah, ini hubungan kedua belah pihak, lain kepala, apalagi hubungannya apa ya, suami istri perkawinan kan hubungan hati. Jadi upaya kita sudah maksimal, tapi ya keberhasilan itu bukan kita yang nentukan, ya sudah, yang penting ada upaya. Jadi sudah sedemikian rupa. Jadi seperti itu.